Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun memasukkan 1000 ular bumi ke dalam cincin abadi. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Raja Dewa, setelah generasi muda mengangkat penghalang kedap suara nanti, tolong minta lelaki tua itu untuk tidak memanggil generasi muda dengan nama, ucap Tan Yun. Kenapa? Ucap Raja Dewa Mu Feng bingung. Tan Yun berkata jujur, Tuan muda kedua dari rumah Liu Yun Sen Wang Chengma, ingin membunuhku, tapi aku membunuhnya. Sekarang semua orang berpikir bahwa aku memiliki latar belakang yang dalam, pada kenyataannya, aku tidak punya latar belakang, jadi saya tidak ingin orang lain tahu nama saya, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Mu Feng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Raja Dewa ini juga telah mendengar bahwa putra Malian ini suka membuat masalah, dan dia akan melakukan segala macam kejahatan. Jika Anda membunuhnya, Anda akan membunuhnya, jangan takut. Ya, siapa bilang Anda tidak memiliki latar belakang? Anda adalah dermawan Raja Dewa ini, bukankah latar belakang ini cukup besar? Lain hari, Raja Dewa sendiri akan pergi ke Mafu dan memberitahu Ma Boxiang, putra keduanya, saya ingin membunuh dermawan Raja Dewa ini, tetapi Anda membunuhnya, bahkan jika Anda mengukurnya, Ma Boxiang, dia tidak berani berurusan dengan Anda, ucap Mu Feng. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Dewa Raja, ucap Tan Yun. Sama-sama, Raja Dewa Mu Feng berkata, oh ya, lelaki tua ini telah mempelajari rumput surgawi di alam Dewa Hongmeng sedikit, tapi mengapa itu belum pernah dilakukan sebelumnya? Pernahkah Anda mendengar tentang ramuan yang memperkaya jiwa? Ucal Mu Feng. Tan Yun berkata, Dewa Raja, ketika junior ini berlatih sebelumnya, Sata tersesat ke sebuah rumah gua dan menemukan sebuah klasik yang terfragmentasi di dalam gua. Ada jiwa dalam klasik, jadi generasi muda hanya mempelajarinya, ucap Tan Yun. Oh, begitu, setelah Raja Dewa Mu Feng mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya, dia bertanya, Yun dari mana kamu berasal, ucap Mu Feng. Tan Yun berkata dengan jujur, junior naik dari alam fana, ucap Tan Yun. Tidak buruk, Raja Dewa Mu Feng tersenyum dan berkata, karena kamu tunawisma di alam Dewa Hongmeng, mengapa tidak ikuti orang tua ini ke kota Raja Dewa Mu Feng, ucap Mu Feng. Mu Wanxing mencibirkan bibir cerinya, dia tahu bahwa kakek sangat menghargai Jing Yun ini. Akankah Tan Yun pergi? Tentu saja tidak. Jika dia melakukannya, dia cepat atau lambat akan melihat melalui latihan yang dia lakukan di bawah mata Dewa Raja Mu Feng untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas cintamu, Lord God King, generasi yang lebih muda terbiasa dengan kebebasan, tapi aku masih ingin menjelajah keluar, ucap Tan Yun. Penolakan Tan Yun membuat God King Mu Feng tak terduga. Dalam pandangan Raja Dewa Mu Feng, jika itu orang lain, dia pasti akan berterima kasih kepadanya untuk mengikutinya kembali, dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan menolak. Raja Dewa Mu Feng tersenyum ramah, oke, bagus, ambisius, anak muda benar-benar harus pergi keluar. Tidak menunggu Dewa Raja Mu Feng berkata, Mu Wanxing tertawa, kakek, apa yang kamu katakan terlalu benar, sekarang, maka kali ini, jangan tangkap aku dan biarkan aku pergi, ucap Mu Wanqing. Raja Dewa Mu Feng merasa malu, menatap Mu Wanxing, dan berkata dengan tegas, kamu seorang gadis, apa yang akan kamu lakukan, di luar sangat berbahaya, apa yang harus kamu lakukan jika sesuatu terjadi padamu, ucap Mu Feng. Kakek, ucap Wanqing cemberut. Mu Wanxing tampaknya tidak takut pada Dewa Raja Mu Feng, dia bergumam, sungguh, jika aku tidak menyelinap keluar, kamu tidak akan datang mencari mereka, jika kamu tidak mencari mereka, bagaimana Anda bisa bertemu Jing Yun dan mengambil jiwa Raja Dewa Anda apakah sudah sembuh, ucap Wanxing. Absurd, ucap Dewa Raja Mu Feng mendengus dingin. Mu Wanxing menjulurkan lidahnya yang harum, terlihat agak nakal. Kemudian, ketika Tan Yun memperkenalkan istrinya kepada Raja Dewa Mu Feng, Mu Wanxing melirik Tan Yun dan berkata, hahaha, tidakkah kamu melihat bahwa kamu sangat romantis, kamu berbohong kepada begitu banyak saudara perempuan yang cantik, ucap Mu Wanxing. Uhuk-uhuk, Tan Yun memutar matanya tanpa berkata-kata dan mengangkat penghalang kedap suara. Raja Dewa Mu Feng meraih tangan Tan Yun, memandang kerumunan, dan berkata tanpa kemarahan dan kesombongan, Jing Yun adalah dermawan Raja Dewa ini, mulai sekarang,
siapapun yang berani tidak masuk akal kepada Yuner, Raja Dewa ini akan tidak pernah memaafkannya dengan enteng, ucap Mu Feng. Bawahan mengerti, ucap puluhan ribu orang berlutut bersama. Raja Dewa Mu Feng memandang Tan Yun dan berkata dengan ramah, mulai sekarang, kota Raja Dewa Mu Feng akan menjadi rumahmu, dan kamu dipersilakan untuk pulang kapan saja. Di masa depan, jika kamu menghadapi masalah di luar, panggil aku dengan namaku, ingat, ucap Mu Feng. Melihat penampilan Dewa Raja Mu Feng yang peduli padanya, arus hangat mengalir keluar dari hati Tan Yun. Yah, Yuner ingat, ucap Tan Yun mengangguk. Dengan kilatan cahaya biru di antara jari-jarinya, sebuah perahu dewa seukuran telapak tangan muncul dari udara tipis di depan Tan Yun. Perahu surgawi ini adalah artefak berkualitas tinggi. Meskipun wilayah Anda masih rendah, Anda tidak dapat merangsang kecepatan sebenarnya, tetapi, setelah Anda terinspirasi oleh kekuatan Anda saat ini, bahkan orang suci ke-9, tidak akan dapat mengejar Anda. Ketika tingkat kultivasi Anda meningkat di masa depan, kecepatannya akan menjadi lebih dan lebih cepat, ucap Mu Feng. Hadiah dari Raja Dewa Mu Feng ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Anda harus tahu bahwa di atas artefak tingkat ke-12 adalah artefak tertinggi dari rasa hormat manusia. Ini, sebelum Tan Yun menyelesaikan kata-katanya, Raja Dewa Mu Feng berkata, ambillah, jika tidak, orang tua ini tidak akan bahagia, ucap Mu Feng. Setelah mendapatkan Senzu, Senzu dimasukkan ke dalam cincin abadi. Tan Yun cukup senang, dengan Senzu ini, mulai sekarang, dia bisa melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya. Oke, Yuner, kamu harus lebih berhati-hati tentang semuanya, aku akan membawa Wan King kembali dulu, ucap Dewa Raja Mu Feng. Tuan Raja Dewa, tunggu sebentar, generasi muda memiliki sesuatu untukmu, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun berbicara, dia mengorbankan 300 ramuan suci dari tas eliksir. Raja Dewa Mu Feng bingung dan berkata, 100 dari mereka, lelaki tua ini tahu bahwa itu adalah rumput ilahi yang membawa jiwa, bagaimana mungkin 200 pohon yang tersisa tidak dikenali oleh lelaki tua itu, ucap Wu Feng. Tan Yun menjelaskan, Lord God King, 200 pohon ini dibagi menjadi 2 bagian tanam rumput dewa. 100 dari mereka, setinggi 1 kaki 3 inci, tanpa daun, dan hanya 1 bunga merah cerah, disebut bunga dewa yang haus darah. Bunga ilahi ini, setelah mengambil 1 bunga, akan menyebabkan darah di tubuh manusia mendidih. Anda dapat langsung meningkatkan kekuatan Anda sebesar 10%. Setelah 1 jam, itu akan menjadi tidak valid, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Mu Feng dan puluhan ribu orang yang hadir benar-benar tercengang. Raja Dewa Mu Feng berkata dengan ekspresi ngeri, Yuner, apakah ini benar, mengambil 1 bunga dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 10%, ucap Wu Feng. Tan Yun berkata dengan pasti, ya, jika Anda bertemu seseorang yang tidak setara dengan kekuatanmu sendiri, selama ambil 1, kamu dapat membunuh musuh, ucap Tan Yun. Tan Yun melihat ke kerumunan lagi dan berkata, bunga haus darah ini berada di kepala rumput ilahi yang menyelamatkan jiwa. Jika kamu dikepung oleh 2 orang, orang-orang dengan kekuatan yang sama seperti dirimu, jika kamu mengambil 2 berikutnya, kamu dapat mengubah gelombang pertempuran, tidak hanya menyelamatkan hidupmu, tetapi bahkan membunuh musuh, ucap Tan Yun. Mendengar ini, puluhan ribu orang tidak tahan lagi, dan bertanya kepada Tan Yun, bagaimana mereka bisa menukarnya dengan bunga haus darah dan bunga penahan jiwa. Diam. Dewa Raja Mu Feng melambaikan tangannya untuk membungkam semua orang, dan kemudian dengan penuh semangat menggosok tangannya dan berkata, Yuner, apakah 300 pohon di tanganmu untuk orang tua ini? Ucap Wu Feng. Ya, generasi muda ini menghormatimu, ucap Tan Yun tersenyum. Hehehe, bagus-bagus. Dewa Raja Mu Feng tertawa, menatap Tan Yun. Jenis rumput surgawi ketiga dengan tinggi 2 kaki dan 2 inci, dengan 6 daun dan tubuh sebening kristal. Yuner, karena bersama dengan Sen Kao pengumpul jiwa dan Sen Hua yang haus darah, itu pasti rumput yang menentang langit, kan? Ucap Wu Feng. Tan Yun berkata sambil tersenyum, yah, itu memang dewa rumput yang menentang, ucap Tan Yun. Tan Yun menjadi pusat perhatian, dan mengatakan, rumput ini disebut rumput dewa cerah, dan memiliki efek signifikan pada orang yang sekarat. Itu bisa membuat orang tidak mati dalam 79 jam, dan memberikan kesempatan untuk menunggu sampai penyelamatan, ucap Tan Yun. Raja Dewa Suar tampak terkejut, ini memiliki efek yang sangat ajaib, Hels lelaki tua hari ini benar-benar membuka mata. Yuner,
Lelaki tua ini akan tidak sopan kepada Anda, saya akan menerima 300 rumput suci ini, ucap Wu Feng. Setelah menerima 3 obat ajaib, Raja Dewa Mu Feng mengirim transmisi suara ke Tan Yun, Yuner, di mana ramuan ajaib ini, ucap Mu Feng. Kata Tan Yun jujur, itu ditemukan di Dewa Kuno, dan itu abadi. Meskipun masih ada di hutan, usianya terlalu rendah. Butuh setidaknya 100.000 tahun untuk menjadi dewasa, ucap Tan Yun. Oh, begitu? Setelah suara itu transmisi, Raja Dewa Mu Feng sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, oh ya, Anda dipromosikan. Setelah Anda mencapai alam Dewa Surgawi, ingatlah untuk pergi ke kota ilahi Hongmeng untuk bergabung dengan tentara dalam 10 tahun, jika tidak, Anda akan diburu. Setelah Anda pergi ke kota ilahi Hongmeng, ketika Anda memilih pasukan, ingatlah untuk datang ke bawahan orang tua ini. Ingat ya, ucap Wu Feng. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku sudah berjanji pada temanku untuk bergabung dengan bawahan Raja Dewa Bai Cheng, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Raja Dewa Mu Feng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tapi, jika Anda berada di Raja Bai Cheng di masa depan, jika Anda telah dirugikan, ingatlah untuk datang kepada saya, ucap Mu Feng. Oke, junior ini telah menuliskannya, ucap Tan Yun membungkuk. Yah, lelaki tua ini akan pergi, kamu harus berhati-hati, ucap Mu Feng. Setelah Raja Mu Feng berkata, dia memimpin Mu Wanxing ke langit dan menghilang. Setelah Raja Dewa Mu Feng pergi, puluhan ribu orang di lapangan Qingyang menghela nafas lega, menghadapi Tan Yun, mereka tidak lagi menahan diri dan bertanya. Tuan Jing, saya ingin bunga yang haus darah. Bisakah saya menukarnya untuk 1000 ular bumi, atau 100 mata air surgawi? Tuan Jing, saya ingin 3 rerumputan cerah, dapatkah saya menukar 300 mata air surgawi? Tuan Jing, saya tidak banyak ular dewa bumi dan mata air dewa langit, bisakah kamu membelinya dengan dewa giok? Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia berkata dengan keras, semuanya, saya masih memiliki 932 dewa pembawa jiwa di sini. Rumput, 1600 dewa haus darah bunga, dan 1200 rumput dewa ringan. 3 obat hebat ini, masing-masing 300, dijual, dan masing-masing berharga 100.000 giok dewa kualitas terbaik, ditolak penawaran balasan. 100.000 dewa kualitas terbaik giok bukanlah jumlah yang kecil, demikian juga, ramuan ilahi saya benar-benar sepadan dengan harganya. Selain itu, 3 obat ilahi yang tersisa membutuhkan 1000 ular surgawi bumi, atau ratusan mata air dewa surgawi sebagai gantinya. Namun, tuan muda ini hanya membutuhkan 30.000 ular dewa bumi. Setelah 30.000 ular dewa bumi berada di tangan, kalian semua harus menggunakan mata air dewa surga sebagai gantinya. Tentu saja, ada cara lain untuk berdagang dengan saya adalah dengan bertukar jenis api es dan api. Senhuo kelas rendah peringkat 5 dapat ditukar dengan 3 rumput suci, Senhuo kelas menengah peringkat 5 dapat ditukar dengan 5. Dengan analogi, semakin tinggi pangkat Senhuo, semakin banyak yang bisa Anda dapatkan sebagai gantinya, ucap Tan Yun. Mendengar itu, banyak dari puluhan ribu orang mulai mengantre untuk membeli dengan Senyu. Beberapa mengantri dan bersiap untuk menggunakan ular dewa bumi dan mata air dewa langit pertukaran. Kebanyakan orang takut ketiga obat ajaib Tan Yun akan dijarah, jadi mereka dengan cepat terbang menjauh dari lapangan Qingyang, beberapa pergi mencari seseorang untuk meminjam ular dewa bumi dan mata air Tianshen ke pemilik toko. Siapapun yang ingin memberitahu manajemen banyak toko di kota Fang tentang berita ini adalah seseorang yang tidak mampu bertukar obat ajaib dengan Tan Yun. Alasan mengapa mereka ingin memberitahu pemilik toko berita itu, karena hampir semua pemilik toko di kota Qingyang Fang telah berjanji bahwa apapun jenis informasi yang mereka berikan, mereka akan dihargai selama itu berharga. Adapun karunia, itu tergantung pada berharganya pesan. Beberapa saat kemudian, Tan Yun menjual 300 rumput dewa pembawa jiwa, 300 bunga dewa haus darah, dan 300 ramuan dewa cerah, dan mendapatkan 90 juta batu giok dewa berkualitas tinggi. Pada saat ini, Tan Yun seperti orang kaya baru dengan banyak uang. Dalam beberapa saat berikutnya, Tan Yun menukar 3 obat ajaib dengan 30.000 ular tanah. Dengan ular terestrial ini, Tan Yun percaya diri, selanjutnya, setelah meninggalkan kota Qingyang Fang, dia hanya perlu menemukan tempat untuk mundur dan berlatih. Setelah lebih dari 200 tahun di dunia luar,
dia dan yang lainnya dapat dipromosikan ke ranah alam dewa surgawi. Pada saat yang sama, di toko Wanjin Senbao, di lobi di lantai pertama toko, seorang pria parubaya yang bergegas dari lapangan King yang berteriak, "Penjaga toko yang hebat, kabar baik, berita bagus," ucap pria parubaya. "Apa yang kamu teriakkan?" Suara tidak senang Wangxi dari etalase kedua, turun dari lantai 2. Pameran kedua, "Halo," pria parubaya itu berkata. "Apakah pemilik toko besar ada di sana?" Si kecil punya kabar baik untuk memberitahunya orang tua itu, ucap pria parubaya. Wangxi mengerutkan kening dan berkata, "Kakakku telah kembali ke keluarga, apa kabar baiknya? Beritahu saya hal yang sama, selama beritanya bagus dan dapat diandalkan," ucap Wangxi. "Jing ada di lapangan King Yang, dan dia memiliki banyak ramuan penahan jiwa dan ramuan haus darah di tangannya, bunga ilahi, rumput ilahi cerah. Selama Anda memiliki cukup mata air dewa surgawi, atribut es, dan benih api atribut api, kamu bisa menukarnya," ucap pria parubaya itu. Mendengar ini, Wangxi mengerutkan kening, "Sungguh kacau, ketiga obat ajaib yang kamu sebutkan ini, apakah nilainya begitu tinggi?" ucap Wangxi. "Iya, pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Penjaga toko kedua, kamu harus bergegas dan pergi dengan Tian Shenkuan dan Tinder. Jika kamu terlambat, aku takut orang lain, atau penjaga toko lainnya telah merenggutnya," ucap pria parubaya. "Apakah itu benar-benar menakjubkan?" ucap Wangxi tidak punya waktu untuk bertanya lebih banyak, tetapi dengan kebingungan, dia buru-buru mengambil benih api dan Tian Shenkuan dari toko, dan bergegas ke kota Qingyangfang. Pada saat yang sama, berita bahwa Tan Yun memiliki 3 obat ajaib tersebar di seluruh pasar. Jutaan orang dari berbagai ras dewa bergegas menuju kota Qingyangfang. Namun, pemilik toko dari puluhan ribu toko adalah yang pertama tiba, karena mereka mendapat berita lebih dulu. Pada saat ini, lapangan Qingyang penuh sesak dengan orang-orang, dan di kehampaan di tepi alun-alun, ada banyak orang yang bergerak. Dan puluhan ribu pemilik toko telah menguras air Tan Yun. Melihat pemandangan yang ramai, Tan Yun tentu saja senang. Hanya dengan cara ini Tan Yun dapat menjual 3 obat ajaib dalam waktu singkat dengan imbalan sumber daya budidaya. Tentu saja, Tan Yun meninggalkan masing-masing 100 dari 3 obat ajaib untuk dirinya sendiri, istrinya, dan orang lain jika terjadi keadaan darurat di masa depan. "Tuan Jing, saya memiliki 800 mata air surgawi di sini untuk ditukar dengan 8 bunga haus darah Anda. Tuan Jing, penjaga toko ini memiliki 3.000 mata air surgawi sebagai ganti Anda." Pada saat ini, suara berisik, seperti gelombang gila, menelan Tan Yun. "Semuanya, diamlah," ucap Tan Yun mengepalkan tinjunya dan melihat sekeliling pada semua orang. Kerumunan tiba-tiba menjadi tenang. Pada saat ini, suara yang sangat keras menembus langit dan berlama-lama di langit di atas lapangan Qingyang untuk waktu yang lama. "Nak, jadi kamu di sini, oke, bagus. Hari ini, kamu bajingan akan mati," ucap suara itu. Begitu suara jatuh, Wangxi bergegas ke langit dan muncul di depan Tan Yun. Wangxi memikirkan adegan Tan Yun membunuh bawahannya di hutan abadi lebih dari 100 tahun yang lalu, dan matanya yang keruh menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Di sisi lain, Tan Yun juga sama. Tan Yun berpikir bahwa 100 tahun yang lalu, di hutan abadi, setelah Ouyang Duantian menemukan ular Dewa Bumi, bawahan Wangxi tidak hanya mengalahkan Ouyang Duantian, tetapi juga ingin membunuh Ouyang Duantian dan dirinya sendiri. "Kami belum pernah bertemu selama 100 tahun, tetapi Tan Yun dan Wangxi cemburu ketika mereka bertemu satu sama lain." "Anjing bajingan," ucal Tan Yun menyipitkan matanya penuh kedinginan. Dan sebagian besar penonton memandang Tan Yun dengan simpati di wajah mereka. Mereka tahu bahwa identitas Wangxi ini tidak sederhana. Dia adalah seorang pelayan dari keluarga Gongsun, salah satu dari 3 bangsawan Qingyang Xiancheng. Toko Wanjin Senbao dibuka oleh keluarga Gongsun. Hanya ada puluhan ribu orang di kerumunan, diam-diam berpikir bahwa kali ini Wangxi sudah selesai, karena puluhan ribu orang ini telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan Raja Dewa Mu Feng berkata bahwa siapapun yang berani tidak menghormati Tan Yun akan menanggung risikonya sendiri. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari Dewa Surgawi kelas 8 melangkah maju dan menarik Wangxi, dan berbisik, "Bendahara Wang Anda tidak dapat menyinggung orang ini." Tanpa menunggu kata-kata pria itu, dia ditangkap oleh Wangxi, suara marah itu menyela, dan dia berkata dengan arogan, "Pergi. Sudah kubilang, di kota Qingyangfang ini,
tidak ada yang berani menyinggungku, ucap Wang Xi. Menghadapi teguran itu, pria parubaya itu berhenti berbicara. Dia ingin mengingatkan Wang Xi dengan baik bahwa Tan Yun adalah orang yang dihargai oleh Raja Dewa Mu Feng, tetapi sekarang dia dimarahi oleh Wang Xi, dia secara alami berhenti berbicara. Wang Xi mengulurkan jarinya, menunjuk Tan Yun dengan marah, dan berkata dengan keras, kamu bajingan. Sebelum kata-kata Wang Xi berakhir, Tan Yun berkata dengan tajam, Xiao Lu, biarkan dia dihapuskan, sehingga dia tidak bisa bicaralah, ucap Tan Yun. Menurut pendapat Tan Yun, Wang Xi sekarang hanya Dewa Suci kelas 2, dan meskipun Jinglu hanya binatang surgawi kelas 9, kemampuannya untuk melompati tantangan sebanding dengan Dewa Suci kelas 5. Wang Xi rentan di depan Jinglu. Baik saudara, ketika suara indah Jinglu terdengar, di bawah mata ketakutan Wang Xi, Jinglu menghilang. Wang Xi tahu bahwa Jinglu tidak menghilang, tetapi karena kecepatannya, dia tidak bisa menangkap gerakannya. Jinglu muncul entah dari mana di depan Wang Xi dan menendang mulut Wang Xi karena kaget dengan kekosongan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wang Xi tidak bisa bereaksi sama sekali. Bang! Puff! Mulut Wang Xi terkoyak, dan giginya, bercampur darah dan air, keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus, menghantam tanah dengan keras. Wang Xi bangkit dari tanah dan berteriak dengan suara serak, Letnan Jenderal Li Yuan, cepat datang, seseorang akan membuat masalah di kota Qingyang Fang, dan mereka ingin membunuh orang tua itu, ucap Wang Xi. Pada saat ini, Li Yuan di luar kota Fang berbalik, pura-pura tuli. Dia telah melewati indranya sebelumnya, tetapi dia menemukan bahwa Raja Dewa Mu Feng memiliki penampilan yang menyayangi Tan Yun. Secara alami, dia tidak akan cukup bodoh untuk memasuki pasar. Dari sudut pandangnya, Wang Xi tidak hanya menyinggung perasaannya, dan bahkan berani memprovokasi dia. Cara terbaik adalah berpura-pura bodoh, menutup mata, dan menutup telinga. Di lapangan Qingyang, Wang Xi, melalui indranya, menyelimuti Li Yuan di luar kota Fang, dan berteriak, Li Yuan, apakah kamu mendengar kata-kata lelaki tua ini, ucap Wang Xi. Tan Yun tersenyum muram, dia pasti mendengar itu, hanya saja dia tidak berani datang. Xiao Lu mengendalikannya, dan kemudian, aku akan menyelesaikan masalah dengannya, ucap Tan Yun. Melihat postur ini, jika dia tidak lari, dia akan dengan cara yang buruk, dan benar saja, Wang Xi naik ke udara, akan lari untuk hidupnya. Dia melarikan diri dengan cepat, tetapi Jinglu bahkan lebih cepat. Sudut rok Jinglu terbang ke atas, dan dia segera menyusul Wang Xi dan menendang punggung Wang Xi. Puff! Mulut Wang Xi menyemburkan darah, dan dia merasakan dunia berputar untuk sementara waktu, dan kemudian dia menghantam tanah dengan keras. Dia berjuang untuk bangun, tetapi organ dalamnya terguncang, dan dia tidak bisa bangun sama sekali, jadi dia harus menggeliat di tanah, mencoba merangkak menembus kerumunan dan pergi. Tan Yun melihat sekeliling kerumunan dan berkata dengan keras, 100 tahun yang lalu, tuan muda ini dikejar dan dibunuh olehnya di alam dewa kuno. Alasannya adalah dia ingin membunuh orang dan merebut harta karun, bahwa dia bukan milikku, dan hari ini semua orang menonton, dia mempermalukan saya dan ingin membunuh saya lagi, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, apakah menurut Anda dia harus dibunuh, ucap Tan Yun. Mendengar ini, seseorang di antara kerumunan berteriak, harus dibunuh, Tuan Muda Jing, Anda harus membunuhnya dengan cepat, dan kemudian, mari kita buat kesepakatan. Iya, orang ini pantas dibunuh. Mendengarkan semua orang memarahi dia, Wang Xi memandang Tan Yun, menghabiskan seluruh kekuatannya, dan berteriak, orang tua ini berasal dari Qingyang Sencheng, anggota keluarga Gongsun, dan orang tua ini tidak percaya kamu berani membunuhku, ucap Wang Xi. Tan Yun dengan seringai di wajahnya, dia berjalan menuju Wang Xi selangkah demi selangkah, setiap langkah yang dia ambil, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat, berani atau tidak, kamu akan segera tahu, ucap Tan Yun. Tan Yun datang ke Wang Xi dan hendak menginjak Wang Xi, ketika tengkorak Xi berada di atas. Tiba-tiba, suara wanita dingin dengan rasa dingin tak berujung bergema di seluruh pasar persegi. Kamu sangat berani, bahkan pada keluarga Gongsun saya berani melakukannya. Hentikan untuk wanita ini, ucap suara itu. Suara itu tidak jatuh, tiba-tiba, di atas lapangan Qingyang, angin bertiup kencang, guntur dan kilat diselingi, dan seorang wanita berbaju biru muncul dari udara tipis. Wanita itu berusia sekitar 23 atau 4, dengan sosok ramping, menonjol ke depan dan ke belakang,
dan tubuhnya dipenuhi dengan aura dewa suci yang menakutkan Tan Yun. Di belakang wanita itu, seorang pria tua yang mirip Wang Xi juga diikuti. Orang tua itu adalah penjaga toko-toko Wan Jin Shenbao, yang bernama Wang Qi. Dan wanita yang terlihat seperti teratai keluar dari air adalah wanita tertua dari keluarga Gongsun, yaitu Gongsun Sanshan. Pada saat ini, mata dingin Gongsun Sanshan mengandung niat membunuh yang mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa setelah tiba di kota King Yang Fang dari keluarga, dia melihat pemandangan pelayannya diinjak. Dia sangat marah saat ini. Boom! Tangan giok tanpa tulang Gongsun Sanshan terangkat sedikit, dan kemudian, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang di bawah terjadi. Tetapi melihat bahwa ketika tangan gioknya terangkat, tiba-tiba, ada embusan angin di langit, guntur dan kilat mengamuk, dan tangan guntur raksasa yang menyilaukan muncul dari kehampaan. Berdengung. Dalam kehampaan yang runtuh, tangan giok Gongsun Sanshan menekan Tan Yun, dan dalam sekejap, tangan besar setinggi 100 kaki yang berisi kekuatan angin dan guntur, menamparnya dengan agresif ke arah Tan Yun. Saudaraku, hati-hati, kamu bukan lawannya. Dia adalah Dewa Suci kelas 8, ucap Jinglu. Setelah Jinglu menemukan kekuatan Gongsun Sanshan, wajahnya sangat berubah, sosoknya berkelebat, dia meraih Tan Yun dengan tangan kanannya, dan terbang hingga 100 meter di langit dengan kecepatan tinggi. Dan nyaris lolos dari tangan raksasa guntur. Bang! Dengan suara keras, tangan raksasa Bai Zhanglei menamparkan alun-alun, menelan Wang Xi. Kekuatan telapak tangan Gongsun Sanshan cukup kuat. Segera, alun-alun yang diaspal dengan batu biru dalam radius 10.000 kaki pecah dan dipenuhi debu. Orang-orang yang melihat begitu ketakutan sehingga wajah mereka pucat, dan mereka tidak berani mengambil napas. Mereka tahu bahwa Gongsun Sanshan adalah wanita yang kejam. Ketika debu menghilang dan tangan raksasa guntur hancur, sosok Wang Xi muncul di bidang penglihatan semua orang. Wang Xi tidak peduli untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Gongsun Sanshan di langit, dan bersujud, "Terima kasih Nona, karena telah menyelamatkan hidupku," ucap Wang Xi. Di sisi lain, pada saat ini, wajah Tan Yun suram dan menakutkan, jika bukan karena Jinglu yang menyelamatkannya tepat waktu, dia akan lebih beruntung daripada beruntung di bawah telapak tangannya. Kakak kedua, ucap Wang Qi berteriak dalam kehampaan, menukik ke bawah, dan muncul di alun-alun yang hancur, dengan air mata di matanya, dia membantu Wang Xi yang terluka parah. Kakak, kamu harus membunuh anak ini, Wang Xi berkata dengan keras dengan darah menggantung dari sudut mulutnya. 100 tahun yang lalu, orang yang membunuh orang tokoh kami di alam dewa kuno adalah anak ini, ucap Wang Xi. Kakak kedua, jangan khawatir, Nona tertua akan memutuskan untuk kita, ucap Wang Qi. Setelah Wang Qi menghiburnya, Gongsun Sanshan, yang berdiri tegak di langit, membungkuk dan berkata, "Nona tertua, 100 tahun yang lalu, dia adalah orang yang membunuh orang di toko kita," ucap Wang Qi. "Yah, begitu," ucap Gongsun Sanshan menjawab, dan melangkah keluar dari kekosongan selangkah demi selangkah, berdiri 100 kaki di depan Tan Yun, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu mau melakukannya sendiri? Atau apakah Anda ingin wanita ini melakukannya?" ucap Gongsun Sanshan. Mendengar ini, sebelum Tan Yun bisa berbicara, seseorang di antara kerumunan mulai berbicara. Seorang pria tua, menahan rasa takut Gongsun Sanshan di dalam hatinya, melangkah keluar dari kerumunan, muncul di depan Tan Yun, dan menggenggam tinjunya di Gongsun Sanshan. "Nona Gongsun, Anda tidak bisa membunuhnya," ucap orang tua itu. "Apa yang kamu katakan, pergi untuk wanita ini," ucap Gongsun Sanshan memarahi. Pria tua itu mengernyitkan alis putihnya dan menegakkan dadanya. "Orang tua ini murui, aku adalah penjaga toko Shenbaoxuan di kota King Yang Fang. Aku juga pelayan Dewa Mu Feng, nama asli pria tua ini adalah Liu, dan aku beruntung diberi nama keluarganya oleh Tuan Mu Feng. Menurutmu, orang tua macam apa ini?" ucap Murui benar-benar marah dan menatap Gongsun Sanshan. Dia percaya diri dan melaporkan latar belakangnya, dan Gongsun Sanshan pasti tidak berani mempermalukan dirinya lagi. Karena Raja Dewa Mu Feng adalah salah satu dari 10 Raja Dewa di alam Dewa Hongmeng, status dan martabatnya tidak sebanding dengan Patriark Gongsun. Itu benar. Gongsun Sanshan mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jadi, Anda berasal dari Raja Dewa Mu Feng, bukan urusan Anda di sini, Anda tidak perlu ikut campur," ucap Gongsun Sanshan. Meskipun nada Gongsun Sanshan lembut, tetapi dalam kata-kata, itu masih sama agresif. Gongsun Sanshan mencibir dalam hatinya,
jika bukan demi pemiliknya, dia akan mengubah Murui menjadi mayat. Nona Gongsun, ini pernyataan yang buruk. Murui berdiri di depan Tan Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Jing adalah dermawan Raja Dewa kita. Raja Dewa memiliki sesuatu untuk dikatakan, siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Muda Jing akan menjadi Tuan Raja Mufeng, ucap Murui. Begitu kata-kata ini keluar, Gongsun Sanshan, Wang Xi, Wang Qi, dan mereka yang belum pernah menyaksikan sebelumnya, Raja Dewa Mufeng sangat menghormati Tan Yun, mereka terkejut. Gongsun Sanshan secara bertahap mengerutkan kening, menatap Murui dengan mata teliti, mengarahkan jari ke Tan Yun, dan bertanya, apakah dia dermawan Raja Dewa Mufeng, ucap Gongsun Sanshan. Itu benar, ucap Murui. Pada saat ini, orang-orang yang sebelumnya menyaksikan kepergian Raja Dewa Mufeng di lapangan Qingyang mengangguk setuju. Melihat adegan ini, kilasan niat membunuh melintas di mata Gongsun Sanshan, dan kemudian kembali normal, mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan tersenyum. Jadi, Anda adalah dermawan Lord Mufeng, wanita muda ini barusan telah menyinggung banyak, aku berharap untuk memaafkanku, ucap Gongsun Sanshan. Gongsun Sanshan tidak tahu bahwa Tan Yun telah menangkap dengan tajam niat membunuh yang muncul di matanya barusan. Pelacur ini pasti tidak punya niat baik, ucap Tan Yun berpikir dalam hati, kemudian mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak apa-apa, namun 100 tahun yang lalu. Bagaimana cara menghitung masalah ini, ucap Tan Yun. Gongsun Sanshan tersenyum tidak berbahaya, Tuan Muda Jing bercanda, saya mendengar orang-orang berikut mengatakan apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, orang-orang saya ingin merebut ular yang Anda temukan. Mereka salah, tetapi semua orang dibunuh oleh kamu, itu salah mereka sendiri. Kalau begitu, Tuan Muda Jing, kamu harus tenang, saya pikir kami akan menghapus keluhan kami sebelumnya, ucap Gongsun Sanshan. Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, oke, karena Nona Gongsun mengatakan itu, keluhan dan keluhan dari 100 tahun yang lalu akan dihapuskan, ucap Tan Yun. Tuan Muda Jing benar-benar menyegarkan, saya menyukainya, ucap Gongsun Sanshan tersenyum. Tapi apa yang Tan Yun katakan selanjutnya membuat senyum di wajahnya menghilang. Haha, aku tidak menyukainya, Tan Yun mencibir. Keluhan antara aku dan Wang Xi dapat dihapuskan 100 tahun yang lalu, tetapi hari ini tidak dapat dilakukan. Orang tua ini terus mempermalukanku, dan dia harus memberi saya sesuatu, ucap Tan Yun. Gongsun Sanshan menatap Tan Yun, matanya menjadi dingin. Apa yang kamu inginkan, ucap Gongsun Sanshan. Tidak mau, Tan Yun mencibir, biarkan aku menamparkan wajahnya, ini sudah berakhir, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.